Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa dengan NIM A22-123046. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang pendidikan. Yang pertama, orientasi umum pendidikan, dan yang kedua, orientasi dan pemetaan pendidikan nasional sebagai sebuah sistem, dan yang ketiga, analisis dan pemetaan sekolah sebagai sebuah sistem. Orientasi umum pendidikan merujuk pada tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pendidikan suatu negara atau lembaga pendidikan. Orientasi pendidikan dapat bervariasi antara negara-negara dan lembaga pendidikan tertentu, tetapi ada beberapa prinsip umum yang sering ditemukan dalam banyak sistem pendidikan. Yang pertama ada aksesibilitas. Orientasi pendidikan yang umum adalah memberikan aksesibilitas yang luas kepada semua individu untuk mendapatkan pendidikan. Ini berarti setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau ekonomi mereka. Yang kedua, kualitas. Sistem pendidikan yang baik memiliki orientasi terhadap penyediaan pendidikan berkualitas tinggi. Ini melibatkan pengembangan kurikulum yang sesuai, metode pengajaran yang efektif, dan penilaian yang adil untuk mengukur pencapaian siswa. Dan yang ketiga, kesetaraan. Orientasi pendidikan yang umum adalah menciptakan kesetaraan dalam kesempatan pendidikan. Ini berarti memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Dan yang keempat, pembelajaran sepanjang hayat. Orientasi pendidikan modern juga menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Ini berarti pendidikan tidak hanya terbatas pada tahap awal kehidupan, tetapi juga berlanjut sepanjang kehidupan seseorang. Sistem pendidikan yang baik mendorong individu untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan sepanjang hidup mereka. Yang kelima, pembangunan karakter. Selain transmisi pengetahuan, orientasi pendidikan juga mendorong pengembangan karakter dan nilai-nilai positif pada siswa. Ini melibatkan pengajaran etika, tanggung jawab, sosial, kerja tim, dan keterampilan kehidupan lainnya yang penting untuk menjadi warga negara yang baik. Yang keenam, relevansi orientasi pendidikan yang efektif melibatkan keterkaitan antara apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan kebutuhan dunia kerja. Siswa harus dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Yang ketujuh, inovasi dan kreativitas. Orientasi pendidikan yang baik mendorong inovasi dan kreativitas siswa. Ini dapat dicapai dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Harap dicatat bahwa orientasi pendidikan dapat bervariasi antara negara-negara dan lembaga-lembaga pendidikan tertentu. Prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi mencerminkan orientasi umum yang sering ditemukan, tetapi tidak merangkum semua aspek dan variasi dalam sistem pendidikan global. Selanjutnya, yang kedua itu analisis dan pemetaan pendidikan nasional. Sebagai sebuah sistem, pendidikan nasional merupakan sebuah sistem komprehensif yang melibatkan berbagai komponen, kebijakan, proses, dan aktor yang bekerja sama untuk memajukan pendidikan di suatu negara. Analisis dan pemetaan pendidikan nasional sebagai sistem melibatkan pemahaman tentang struktur, tujuan, kebijakan implementasi, dan tantangan yang dihadapi oleh sistem tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam analisis dan pemetaan pendidikan nasional sebagai sistem. Yang pertama, struktur pendidikan.
Pendidikan nasional umumnya terdiri dari tingkat pendidikan yang berbeda, seperti pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi. Analisis sistem pendidikan nasional harus mematahkan struktur ini, termasuk hubungan antar tingkat kurikulum yang diterapkan dan jalur pendidikan yang tersedia. Yang kedua, kebijakan pendidikan. Penelitian kebijakan pendidikan nasional penting untuk memahami kerangka kerja kebijakan yang mengatur sistem pendidikan. Hal ini melibatkan analisis kebijakan yang ada, termasuk undang-undang pendidikan, regulasi, standar pendidikan, dan kebijakan-kebijakan lain yang mempengaruhi pendidikan nasional. Yang ketiga, pembiayaan. Analisis pendidikan nasional juga harus mempertimbangkan aspek pembiayaan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan, seperti anggaran pendidikan dari pemerintah, dana pendidikan, dan peran sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan. Yang keempat, pelaksanaan dan proses pembelajaran. Sistem pendidikan nasional melibatkan proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Analisis pendidikan nasional harus memetakan bagaimana proses pembelajaran dilakukan, termasuk metode pengajaran, evaluasi, dan pengembangan profesional guru. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan. Penting untuk menganalisis bagaimana kinerja sistem pendidikan nasional diukur dan dievaluasi. Hal ini termasuk pemantauan indikator kinerja pendidikan seperti tingkat kelulusan, hasil tes, partisipasi siswa, dan kualitas pendidikan yang diberikan. Yang keenam, tantangan dan kesempatan. Analisis pendidikan nasional juga harus mempertimbangkan tantangan dan kesempatan yang dihadapi oleh sistem. Tantangan tersebut dapat berupa kesenjangan dalam akses pendidikan, kualitas pendidikan yang tidak merata, kurangnya sumber daya, atau perubahan sosial dan teknologi yang mempengaruhi pendidikan. Di sisi lain, terdapat juga peluang untuk meningkatkan pendidikan melalui inovasi, kolaborasi, dan kebijakan yang efektif. Dalam melakukan analisis dan pemetaan pendidikan nasional sebagai sistem, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat umum. Kolaborasi dan pemahaman dan holistik akan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam sistem pendidikan nasional, serta merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tentang analisis dan pemetaan sekolah sebagai sebuah sistem. Sebuah sekolah dapat dianalisis dan dipetakan sebagai sebuah sistem dengan melihat berbagai komponen dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam analisis dan pemetaan sekolah sebagai sebuah sistem. Pertama, tujuan dan visi. Setiap sekolah memiliki tujuan dan visi yang menjadi panduan dalam pengembangan sistem pendidikan. Tujuan tersebut mungkin termasuk memberikan pendidikan berkualitas, pembentukan karakter, mempersiapkan siswa yang kehidupan dan karir di masa depan, dan sebagainya. Visi dan tujuan ini menjadi landasan untuk mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Yang kedua, struktur organisasi. Sekolah memiliki struktur organisasi dengan berbagai tingkatan, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator, guru, dan staf administrasi. Struktur ini menentukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara anggota sekolah. 3. Kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum sekolah mencakup rencana pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pengajaran yang digunakan. Pemetaan kurikulum melibatkan identifikasi mata pembelajaran, tingkat pendidikan, dan keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya. Selain itu, pemetaan ini dapat melibatkan juga pemetaan kompetensi atau hasil belajar yang diharapkan. Yang keempat, siswa-siswa merupakan salah satu komponen utama dalam sistem sekolah. Analisis dan pemetaan harus memperhatikan profil siswa seperti usia, tingkat pendidikan, latar belakang sosial, minat, dan kemampuan. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Yang kelima, tenaga pengajar. Guru dan staf pendidikan lainnya memiliki peran yang penting dalam sistem sekolah. Pemetaan harus mencakup
kualifikasi, pengalaman, dan keahlian mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. 6. Saran dan prasarana. Pemetaan sekolah juga harus memperhatikan sarana dan prasarana yang tersedia, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kenyamanan siswa, serta staf pendidikan. Yang ketujuh, interaksi dengan lingkungan eksternal. Sekolah tidak beroperasi secara terisolasi, tetapi memiliki interaksi dengan lingkungan eksternal seperti orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan lembaga pendidikan lainnya. Pemetaan harus memperhatikan hubungan ini dan bagaimana sekolah berinteraksi dengan pihak-pihak terkait. Yang kedelapan, evaluasi dan pemantauan. Sistem sekolah perlu memiliki mekanisme evaluasi dan pemantauan untuk mengukur pencapaian tujuan dan melihat efektivitas kegiatan pembelajaran. Pemetaan ini melibatkan penggunaan berbagai instrumen evaluasi seperti tes, penilaian formatif, dan observasi kinerja siswa. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, analisis dan pemetaan sekolah sebagai sebuah sistem dapat membantu dalam merancang strategi pengembangan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah tersebut. Itulah tadi penjelasan tentang materi pendidikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.